Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express tanpa terkecuali tentunya. Oke sobat tani, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas mengenai penyetingan sambungan yang sejajar. Jadi satu pohon ada dua sambungan tapi sejajar. Requestan salah satu sobat tani dari Juku Banjit Tuai Kanan ya, yang bernama akun underscore Bapak Rojaki kemarin mengajukan pertanyaan, akan kita jawab pada kesempatan kali ini, dan mungkin juga mewakili sobat tani yang di luar sana yang kebetulan tidak bisa berkomentar tentunya. Akan kita kupas ya pada kesempatan sore kali ini, sembari kita membuka sungkup. Di dalam satu pohon ada 5 sambungan ya, kita akan spilkan juga nanti di pertengahan video. Dan sebelum dilanjut, tidak lupa untuk edisi, saya spilkan dulu. Sekarang di edisi hari Sabtu tanggal 25 di bulan Oktober tahun 2025. Oke sobat tani, silahkan untuk videonya tentunya budidayakan disimak sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham. Oke, kita dekatin ya. Ini satu pohon 2 sambungan, dan saya menggunakan duet multi klon, yaitu yang ini klon besema dan yang ini klon daun lebar ya. Perbedaan daun, kalau besema lonjong, kalau daun lebar seperti ini ya. Besema berdampingan ya tuh, 2 sambungan. Nah jadi begini ya sobat tani, untuk penyetingan kemarin salah satu pertanyaan dari sobat tani kita Bapak Rojak, bagaimana cara penyetingannya ketika sejajar. Nah, ini ya, berendeng ini kan sejajar, nggak tingkat nih. Jadi triknya sobat tani, mau satu pohon itu mau ada 4, 3, 2 atau ada juga 5 bahkan 6 sambungan di pohon kopi liberica, itu tergantung dari kita menyimpan titik tumbuh. Artinya contoh ya, ini kalau kita ambil titik bahannya, kita ambil dari titik tumbuh bulan 10 misalkan contoh. Dari satu sambungan ini mana ya yang paling dominan? Contoh, mungkin ada yang keluar di titik tumbuh bulan 10, selalu tidak sama ya. Selalu tidak sama. Titik tumbuh indukan. Oke sobat tani, jadi kita ambil contoh. Ini yang namanya indukan ya sobat tani. Ada 1, 2 ya. Ada 2 indukan yang titik tumbuhnya sama bareng di bulan 10, dan nanti nah ini sudah muncul nih, sudah muncul titik tumbuh baru, mungkin beda 1 bulan atau 2 bulan. Jadi ada juga yang titik tumbuh di bulan 12. Nah jadi sobat tani, tinggal kita memilih ketika ada banyak sambungan dalam pohon. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum disetting. Ketika ada banyak sambungan di dalam satu pohon, kita pilih saja titik tumbuh yang paling terbaik. Oke, pahamkan ya sobat tani, kita pilih titik tumbuh terbaik. Ini sebetulnya bukan untuk dijadikan buah. Ini akan saya jadikan antres, makanya saya simpan. Ini seharusnya masih bersih, dan jika penyetingan sesungguhnya kita sisain yang paling dominan. Ada 1, 2, 3, 4 di sambungan yang ini, dan di sambungan yang ini ada 2, berarti ada 6. Jika ada sambungan 1 lagi di pohon ini, kita pelihara 2, berarti 6 tambah 2 udah 8. Jika ada sambungan lagi, contoh satu pohon 4 sambungan, kasih 2 lagi, itu sudah 10. Bayangkan oleh sobat tani semuanya, jika ada 10 yang rata titik tumbuh bahannya di bulan 10, oke,
Bisa Sobat Tani bayangkan ya, kita memiliki hanya 10 ranting bahan calon buah di tahun 2026, tapi titik tumbuhnya itu sama di titik tumbuh bulan 10. Oke, pahamkan ya Sobat Taninya. Jadi bagi Sobat Tani yang sudah memahami titik tumbuh bahan, maka tidak heran satu pohon ada 4 sambungan, 5 sambungan. Bahkan di pohon kopi Liberica ada 6 sambungan. Itu udah nggak heran lagi, karena yang disimpan hanya bahan indukannya saja ya. Tuh Sobat Tani, untuk penyetingan, apalagi hanya dua sejajar ini. Maka untuk trik pengaturannya seperti itu, pilihlah titik tumbuh yang terbaik. Pahamkan ya Sobat Tani? Oke, jadi mindsetnya seperti itu. Ketika di dalam satu pohon ada 3 sambungan, 4 sambungan, 5 sambungan. Ini contoh, kita ambil contoh di pohon yang ini. Ini sangat mudah kita memberikan contoh untuk Sobat Tani semuanya. Nah, ketika hanya 1 sambungan, kita setting maksimal. Ini maksimal hanya 3 saja. Kemarin ada bahan jandanya saya turunkan di pohon sambungan yang ini. Alhasil seperti ini bentuknya. Dan akan saya tambah bahannya, atau untuk trik meningkatkan produktivitas buah di tahun 2027-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tambahan. Ditambah 3. 5 tambah 3, 8. 8 bahan. Akan tetapi untuk titik tumbuh bahan tuh, bisa Sobat Tani saksikan, walaupun 8 bahan, jika titik tumbuhnya tepat, maka itu cukup wow hasilnya ya Sobat Tani. Amazing, karena akan terjadi di 16 bahkan 17 dompol. 17 dompol dikalikan 8 ranting. Oke, jadi itu nanti akan tembus di 2 kg biji kopi kering. Untuk awal pembentukan hanya seperti ini, sederhana. Akan banyak yang mencemooh, akan banyak yang membuli, Mas, masa pohon seperti ini akan tembus 2 kg. Ya bukan sekarang ya Sobat Tani, bukan juga untuk dipanen rayakan di tahun 2026, tapi untuk dipanen rayakan di tahun 2027 bisa mencapai seperti itu. Kenapa? Karena kita menyimpan titik tumbuh bahan tepat. Contoh ini ya, dalam satu pohon ini. Nah, maka dari itu sering saya sharingkan untuk Sobat Tani kita semua, mari kita cerdas, mari kita tentuin bahan titik tumbuh yang tepat. Karena tepatnya kita melakukan penyimpanan titik tumbuh bahan ini didukung dengan pemupukan, perawatan wiwil dan hamanya, maka akan terjadi pembuahan yang sangat lebat, apalagi dibantu dengan cuaca ya. Kembali, cuaca pun sangat-sangat berperan penting terhadap pembuahan kopi kita, karena ketika pembungaan raya serentak selalu turun hujan, itu pun kurang baik ya Sobat Tani. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pun akan saya tambah 1 sambungan baru nih nantinya. Ini akan saya tinggikan. Nih, saya kurangin dulu ranting-rantingnya seperti ini. Tujuannya supaya tidak ikut menyerap unsur hara yang berlebih. Ya, saya hanya ingin meninggikan dulu bahan sambungan, calon sambungan baru ini di atas sambungan lama ini, baru saya sambung yang ini. Tujuannya apa? Tujuannya selain menjaga kestabilan, yaitu meningkatkan produktivitas buah. Maka dalam satu pohon ini, yang tadinya kita prediksi 2 kilo, bahkan nantinya bisa lebih. Kenapa? Karena untuk pohon ini udah besar, hanya 1 sambungan, maka kita tambah 1 lagi. Itu ya, trik menjaga kestabilan dan trik meningkatkan produktivitas buah. Seperti itu ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, seperti janji saya di video awal tadi, akan kita spill satu pohon ada 5 sambungan nih di pohon kopi Liberica, dan sekaligus kita akan buka sungkup. Nah, ini disambung dahan muda kemarin, sudah saatnya dilakukan pembukaan sungkup.
Oke, itu ya. Langsung saya buka total nih ya Sobat Tani. Jadi kemarin ada yang bertanya di video yang kemarin, Mas, ketika sudah dilakukan pembukaan sungkup, apa nggak perlu ditali lagi dalamnya? Enggak ya Sobat Tani. Setiap saya melakukan pembukaan sungkup, dan saya pun selalu melakukan pengikatan tali satu saja di luar, nih seperti ini. Jadi tidak perlu ditali lagi dalamnya. Malah kalau ditali lagi dalamnya, sering terjadi kita lupa membuka tali dalamnya ini, malah tumbang, tertiup angin. Karena ketika antresnya ini mulai tumbuh, bahan-bahannya ini akan cepat sekali suburnya. Ketika tali dalam lupa nggak dilepas, maka akan terjadi sempal biasanya oleh angin. Oke, tuh ya. Ada juga yang menyarankan atau sharing Sobat Tani kita, ketika buka sungkup harus di sore hari ya. Memang betul ya. Sore hari itu lebih baik karena memungkinkan untuk pencahayaan sinar matahari. Untuk sore hari kan tidak terlalu terik dan menuju ke malam hari, menghindari tingkat kelayuan ya. Nah, tetapi itu memang jarang terjadi sih. Mungkin, tapi ada saja salah satunya yang suka layu gitu. Ya, jadi sudah kita buka. Oke Sobat Tani ya. Ini saya tadi keliru melakukan pembersihan tunas air nih, satu nih saya ikat lagi. Sempal sebelah. Yang ini kayaknya kita ikat lagi. Saya dari belakang sini ya, dikirain tadi tunas air saya buang, nah ternyata sambungan tuh. Jadi di pohon ini ada 5 sambungan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kurangin yang lainnya ya Sobat Tani. Jadi belum kita pruning full ya. Nih, biarkan walaupun belum rapi seperti ini, biarkan dulu. Nanti setelah 1 tahun kita rapihkan. Karena ini di pohon kopi Liberica, kalau kita langsung rapihkan, kita pangkas rapih ya, biasanya rawan sekali pembusukan pohon ya. Makanya nggak apa-apa. Nih ada jarak 1 jengkal dan ini masih seperti ini, belum kita pangkas rapi. Tunggu sampai sambungannya mekar ya. Nah untuk penyetingan ya, ketika banyak sambungannya, yaitu tadi di video awal tadi kita sudah jelaskan. Untuk penyetingan kita tentuin aja titik tumbuh yang terbaik. Nih ya, ada 1, 2, 3, 4. Tambah yang ini 1, 2. Untuk kita akan menghitung dulu indukan titik tumbuh yang dari bulan 10. Contoh misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah 7, sebelahnya sempal 7, 8, 9, 10, 11. 11 bahan yang titik tumbuhnya sama di bulan 10 semua. Ini yang udah positif ya, 11. Maka kalau kita pertahankan seperti itu aja dalam 1 pohon, berarti 11 bahan. Oke Sobat Tani, jadi jika ada 11 bahan seperti ini, ranting tunggal aja bukan raja, 11 bahan, rata titik tumbuh di bulan 10 akan berpotensi 14 dompol kali 11 itu 154 dompol. Oke ya, itu jumlahnya. Nah 154 dompol untuk di klon daun lebar yang rata-rata notabene di 50 biji gelondongnya itu kita sudah
mencapai 3 kg ya, 154 dalam satu pohon ini tuh ya, kalkulasinya 3 kg biji ceri kering ya, bukan basah. Nah jadi dalam satu pohon ini walaupun kita hanya menyimpan 11 saja, nggak banyak, sudah mencapai 3 kg kalau kita memahami trik titik tumbuh. Nah jadi untuk penyetingan yang banyak seperti ini, ada 5 sambungan dalam satu pohon, jangan disimpan semua, melainkan kita harus tentuin titik tumbuh yang tepat untuk pembuahan di tahun 2027. Oke, di next selanjutnya kita akan selalu review ya perkembangan di pohon ini. Ini 5 sambungan sobat tani, supaya menjadi referensi untuk sobat tani kita semua. Dan untuk penyetingannya pun seperti apa, kita akan pantau terus untuk kedepannya ya sobat tani di pohon yang ini. 5 sambungan itu dari 11 bahan ya. Bagaimana kita menaruhnya 16 bahan, maka akan bertambah lagi untuk produktivitasnya. Oke, untuk memuluskan pertumbuhannya, membantu pertumbuhannya supaya cepat, untuk ke depan kita upayakan untuk trik pemupukannya seperti apa ya, supaya untuk bahan yang kita susun dari sekarang, kita simpan dari sekarang, untuk di tahun 2027-nya tujuannya bisa tercapai. Itulah gunanya kita memberikan pupuk ya, seperti itu sobat tani. Nah, jadi dari 5 sambungan ini nantinya kita atur-atur saja, asalkan tidak saling tumpang tindih. Tadi kita barusan menghitung dari titik tumbuh induknya aja ya. Nanti biasanya kalau kita menyimpan dari satu sambungannya ini 4, maka ada 5 sambungan. Jika kita kalikan 5 kali 4, maka 20. Jadi 20 ranting tunggal produktif yang akan kita simpan. Nah jadi untuk di klon daun lebar ataupun besemah, walaupun ranting tunggal produktif seperti ini, jangan berkecil hati ya sobat tani. Karena apa? Karena di dompolan itu untuk klon daun lebar dan besemah ini sangat unggul sekali ya. Seperti yang sudah saya review di video-video beberapa bulan yang lalu ketika panen raya, untuk terbanyak di dompolan klon besemah ini mencapai 72 gelondong per dompolnya. Sedangkan di klon daun lebar terbanyaknya mencapai 66 butir ya. Dan hampir rata-rata butirannya itu berisi 2 ya. Beda halnya di klon bagio banyak yang berisi 1 ya. Nah ini kita spill kembali ya. Ini saya melakukan penyambungan di bulan 5. Maka jika ada bahan yang seperti ini, kita hitung ruasannya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang udah 5 ruas. Ini wajib kita lakukan pengenolan. Karena apa? Kalau tidak dienolkan, ini akan berpotensi buah penyelang. Langsung saja ya kita nolkan nih. Seperti ini triknya. Nih ya. Oke. Yang ini kita sisain, kita jadikan entres nanti di bulan 12 yang ini. Nah jadi yang ketiganya ini kita nolkan. Inilah trik pengenolan bahan. Nanti yang ini akan terjadi titik tumbuh di bulan 10 akhir. Sekarang kan tanggal 25 ya, termasuk 10 akhir. Maka di bulan 11 akhir nanti akan 1 ruas pertumbuhannya yang ini, bahan-bahan yang saya nolkan ini ya. Kalau tidak dinolkan akan terjadi bahan penyelang. Oke, paham kan ya sobat tani trik pengenolan bahan? Kalau ini saya nolkan langsung, sayang belum jadi bahan entres. Kalau yang tadi udah lumayan nih. Ya, contoh pengenolan bahan sekaligus
tutorial menyeting dalam satu pohon ada 5 sambungan ya, sekaligus trik pengenalan bahannya seperti ini. Ini kalau kita pelihara yang seperti ini Sobat Tani ya, kan jadi buah penyelang. Dan kembali, pilihan ada di Sobat Tani semuanya, apakah kebun kopinya itu akan disetting banyak buah penyelang ya, yang seperti ini jangan dinolkan atau jangan disunat ya. Terkadang banyak Sobat Tani kita itu daripada kita kasbon ke warung, mendingan untuk penyelang kita pelihara aja supaya kita tidak punya bon ke warung. Oke, jadi pilihan ada di Sobat Tani semuanya ya Sobat Tani, monggo. Apakah mau disetting banyak penyelang ya, ini bahan-bahan yang seperti ini jangan dibuang. Kalau menginginkan pembuahan kopinya itu serentak di musim semua, yang seperti ini dinolkan ya. Seperti itu Sobat Tani. Baik Sobat Tani, sekiranya saya cukupkan dulu untuk konten video sore kali ini. Dan mudah-mudahan selalu ada hal positif tentunya dari konten yang saya sajikan pada kesempatan sore kali ini. Saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi di konten video selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.